Selamat datang di Mata Infotainment, kabar Leslar terbaru hari ini. Simak sampai habis dan mari di-subscribe dulu ya. Oke, inilah beritanya. Lesti Kejora sampaikan harapannya usai menjadi saksi sidang uji material terkait hak cipta di MK. Lesti Kejora bersyukur mendapat kesempatan menjadi saksi dalam sidang uji material terkait Undang-Undang Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi (MK). Lesti berharap apa yang dirinya dan Semi Simorangkir sampaikan dapat menjadi pertimbangan majelis hakim terkait perkara ini. Dalam kesaksiannya, Lesti Kejora sempat menyampaikan keresahannya sebagai seorang penyanyi. Sebab ia harus berurusan dengan hukum karena membawakan lagu yang sudah disepakati dengan pihak penyelenggara dalam suatu acara. Alhamdulillah bersyukur berjalan lancar. Saya juga sangat senang diberi kesempatan jadi saksi di sidang Mahkamah Konstitusi, ujar Lesti Kejora di MK, Jakarta Pusat. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi sampaikan dan Om Semi sampaikan bisa menjadi pertimbangan yang baik untuk kedepannya, Lesti Kejora menyambung. Status Lesti sebagai terlapor. Diakui Lesti, pelaporan tersebut memiliki dampak negatif pada dirinya. Meskipun bukan secara finansial, ia merasa tidak nyaman karena status menjadi terlapor akan terus menghantui. Ya, kalau soal itu, Job bersyukur aja, alhamdulillah. Cuma lebih kenyamanan hati, kenyamanan pribadi saya. Sebagai masyarakat masa menjadi terlapor terus, kata Lesti. Ingin masalah lekas selesai. Menurut Lesti, tidak ada satupun masyarakat yang merasa nyaman menjadi terlapor. Karenanya ia berharap masalah yang dihadapi segera selesai, meskipun solusinya secara kekeluargaan. Inginnya kan cepat selesai, ada solusi. Kalau memang cara penyelesaiannya harus silaturahmi, ya apapun caranya lah. Saya sih ingin cepat selesai. Sejauh ini dari kuasa hukum saya ada komunikasi, tapi nggak lewat saya langsung, akunya. Semi beri semangat kepada Lesti. Disinggung apakah akan tetap menyanyikan lagu orang lain setelah kasus yang dihadapinya, Lesti menyitir pesan Semi Simorangkir. Sang penyanyi memberi semangat pada Lesti tetap berkarya. Tadi Om Semi beri semangat untuk tetap berkarya dan jangan takut jadi penyanyi. Jangan takut menyanyikan lagu-lagu yang top, ucap Lesti Kejora. Sementara, Lesti Kejora tahan tangis di Mahkamah Konstitusi, curhat usai dilaporkan soal hak cipta. Pedangdut Lesti Kejora tampil sebagai saksi dalam sidang uji materi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia hadir mewakili pihak pemohon, Vibrasi Suara Indonesia (VISI), dan menyuarakan keresahannya terkait pelaporan yang ia alami karena dugaan pelanggaran hak cipta. Dalam kesaksiannya, istri Rizky Bilar ini menyebutkan aturan dalam Undang-Undang Hak Cipta masih membingungkan, sehingga berpotensi menyeret penyanyi ke ranah hukum tanpa perlindungan yang jelas. Saya masih digantung sebagai pelapor dan ini berdampak negatif bagi saya, ungkap Lesti dengan suara bergetar di hadapan majelis hakim. Lesti menjelaskan sebagai penyanyi profesional, dirinya kerap tampil di berbagai acara dan hanya menyanyikan lagu-lagu yang diminta oleh klien atau penyelenggara. Bahkan, perubahan daftar lagu pun kerap terjadi secara spontan di lokasi acara. Saya hanya menjalankan tugas sebagai penyanyi profesional. Lagu-lagu yang saya bawakan berdasarkan permintaan, bukan pilihan pribadi, jelas ibu dua anak tersebut. Ia menambahkan dirinya sama sekali tidak memiliki kendali penuh atas susunan lagu yang harus dinyanyikan di atas panggung. Lesti merasa persoalan ini menjadi seperti bom waktu yang akhirnya menimbulkan polemik besar di industri musik. Saya hanya memberikan jasa untuk tampil, tapi akhirnya justru disalahkan, tegasnya. Terkait laporan dari Yoni Dores, Lesti mengaku terkejut dan merasa sangat terganggu dengan proses hukum yang berjalan. Ia menyayangkan minimnya perlindungan terhadap profesi penyanyi dalam kasus-kasus seperti ini. Somasi yang saya terima disertai laporan pidana itu menunjukkan betapa lemahnya perlindungan hukum bagi kami para penyanyi, katanya. Lesti juga mengkhawatirkan efek jangka panjang dari persoalan ini,
terutama terhadap citra profesi penyanyi. Ia menilai, jika penyanyi bisa langsung disalahkan hanya karena membawakan lagu tanpa izin, maka semua pelaku pertunjukan bisa terancam pidana secara sepihak. Jika hal ini dibiarkan, profesi penyanyi bisa dicap negatif karena dianggap melanggar hukum hanya karena tampil membawakan lagu populer, ujar Lesti. Seperti diketahui, Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores ke Polda Metro Jaya. Pelaporan itu terkait beberapa lagu ciptaan Yoni yang dibawakan dan diunggah oleh Lesti ke platform digital seperti YouTube tanpa izin. Yoni merasa hak ciptanya dilanggar dan mengambil langkah hukum atas hal tersebut. Sementara, deretan penyanyi ini ikut berduka ketika Yunita Ababil meninggal dunia, ada Ratu dan Raja Dangdut hingga Lesti Kejora. Industri musik dangdut Indonesia kembali berduka atas kepergian salah satu seniman terbaiknya. Yunita Ababil telah meninggal dunia di Depok, Jawa Barat, pada hari Minggu, tanggal 13 Juli tahun 2025. Pedangdut yang memiliki nama asli Yuyun Nabil ini dilahirkan di Bandung pada tanggal 17 Januari tahun 1965. Berdasarkan laporan dari Antara pada hari yang sama, Yunita Ababil meninggal dunia di usia 60 tahun setelah berjuang melawan kanker payudara dan tumor di batang otak. Banyak artis dangdut yang menyampaikan rasa duka cita mereka. Salah satu yang menyampaikan belasungkawa adalah Iis Dahlia, yang melalui akun Instagram terverifikasinya mengungkapkan bahwa Yunita Ababil adalah sosok yang baik semasa hidupnya. Bintang film terlalu tampan ini yakin almarhumah kini telah bebas dari segala penderitaan dan sedang berjalan tenang menuju keabadian. Kehilangan yang mendalam juga dirasakan oleh Lesti Kejora. Dengan kepergiannya, Yunita Ababil meninggalkan sejumlah lagu hits, seperti Pertengkaran, Maha Cinta, dan Terguncang. Salah satu tokoh yang menyampaikan rasa duka mendalam atas kepergian Yunita Ababil adalah Inul Daratista. Ia membagikan foto kenangan bersama pelantun lagu Trauma yang mengenakan hijab berwarna coklat di akun Instagramnya. Inul mengungkapkan banyak lagu hits dari Yunita Ababil yang menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Turut berduka cita atas wafatnya Ibu Hajah Yuyun Sri Wahyuni alias Ibu Yunita Ababil, pemilik lagu-lagu indah favorit aku. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah SWT. Amin. Semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan, tulis Inul Daratista. Sang Raja Dangdut baru saja mengunggah berita duka tentang wafatnya Yunita Ababil. Dalam pengumuman tersebut, tidak terdapat informasi mengenai tanggal, hari, atau lokasi pemakaman. Pelantun lagu judi itu pun mengirimkan doa terbaik untuk Yunita Ababil. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah almarhumah dan mengampuni segala kesalahan beliau, serta mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulis Roma Irama dalam cuitannya. Ikke Nurjanah baru-baru ini membagikan sebuah video kolase yang menunjukkan momen silaturahmi antara dirinya dan Yunita Ababil. Dalam salah satu gambar, terlihat Ikke merangkul Yunita yang sedang duduk di kursi, dan keduanya tampak sangat bahagia. Dalam video tersebut, Ikke mengungkapkan rasa duka yang mendalam atas kepergian Yunita Ababil, yang ia sebut sebagai seorang kakak. Kami berduka cita mendalam atas berpulangnya seorang kakak, Bunda Yunita Ababil. Kami tersayang. Semoga beliau husnul khotimah. Amin ya R.A. Bunda Yunita, karya-karya indah dan kebaikan hatimu selalu kami kenang, kata Ikke dengan penuh perasaan. Melalui Instagram Stories pada hari Senin, 14/7, Iis Dahlia membagikan sebuah foto kenangan Yunita Ababil yang mengenakan busana serba hitam lengkap dengan hijab berwarna senada. Dalam foto tersebut, Yunita terlihat tersenyum tipis ke arah kamera, menciptakan momen yang penuh kenangan. Iis Dahlia mengungkapkan Yunita Ababil adalah sosok yang baik. Teteh mah orang baik, insya Allah husnul khatimah. Sekarang sudah enggak sakit lagi ya teh. Selamat jalan teh, doa kami untuk kelancaran jalan teteh menuju surga. Amin, doa Iis Dahlia untuknya.
Pelantun lagu Payung Hitam dan Tamu Tak Diundang ini memberikan penghormatan terakhir yang menyentuh hati kepada sahabatnya. Meskipun berasal dari generasi yang berbeda, Lesti Kejora merasakan duka yang mendalam ketika mendengar berita tentang meninggalnya Yunita Ababil. Dalam Instagram Stories-nya kemarin, Nyonya Rizky Bilar juga menyampaikan rasa belasungkawanya. "Bunda," tulis Lesti Kejora sambil menambahkan emotikon yang menunjukkan wajah dengan air mata. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," tambahnya, pelantun lagu Bukan Karena Tak Cinta dan Dilema tersebut. Sang Ratu Dangdut, Elvi Sukaesih, baru-baru ini